wallahu dan Allah allazi arsala riyah yang mengirim angin fatusiru lalu digerakkan sahaban awan fasuknahu ila baladin mayyitin lalu kami halaukan ila baladin mayyitin ke negeri yang mati fa ahyayna bihi lalu kami hidupkan bihi dengannya al ardo bumi ba'da mautiha setelah matinya. Ayat ini memberikan gambaran kepada orang-orang yang beriman bahwa manusia nanti akan dibangkitkan kembali. Seperti Allah mengirim angin lalu ada mendung kemudian menjadi berat maka akhirnya hujan dan hujan itu jatuh di tanah. Di sini disebutkan negeri, yaitu tanah yang mati. Tanah mati ini artinya tanah lama, kemarau panjang, sehingga tumbuhan mulai layu, bahkan sebagian sudah mati. Maka dengan hujan itulah tumbuhan itu segar kembali dan tumbuh kembali. Maka di sini dinyatakan fa ahyayna bihil ardo ba'da mautiha. Jadi kami hidupkan tumbuhan yang telah mati atau yang layu, maka dengan datangnya hujan maka menjadilah segar kembali atau hidup kembali. Begitu gambaran nanti setelah terjadi kiamat semuanya mati. Kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka hiduplah semua manusia yang sudah mati ribuan tahun. Nah, ini digambarkan seperti tanah yang sudah mati kena hujan hidup kembali. Maka dengan sangkakala tiupan malaikat Israfil itu maka akan bangkitlah semua yang pernah mati walaupun sudah beribu-ribu tahun. Ini menggambarkan memang bahwa orang-orang kafir menyangkal bagaimana akan bisa hidup. Nenek moyang kami sudah menjadi tanah bertampur debu dan lain sebagainya, bagaimana bisa hidup. Maka digambarkan dengan ayat ini. Bagi Allah itu mudah. Jadi cukup dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil, bangunlah semua manusia untuk berkumpul di padang mahsyar, ya, untuk dihisab. Kadzalikan nusyur,
Demikian juga an-nusyur, kebangkitan. Jadi kebangkitan hari kiamat nanti, ya setelah manusia mati semua, tinggal malaikat Israfil yang meniup sangkakala, maka terjadilah an-nusyur, kebangkitan. Ayat berikutnya, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Man kana yuridu, barang siapa yang ingin al-izzata, kemuliaan, falillah, maka bagi Allah lah al-izzatu, kemuliaan, jami'an, semuanya. Ilaihi, kepadanya, yas'adul kalimut thayyibu, akan terangkat kalimat yang bagus, wal amalus sholih yarfa'uhu, dan amal yang soleh akan terangkat. Kebahagiaan yang hakiki atau kemuliaan yang hakiki adalah hanya milik Allah. Maka siapa yang ingin menjadi izzah, menjadi mulia, maka falillahil izzatu jami'ah. Artinya di sini, kalau seseorang ingin mulia, maka hendaklah taat kepada Allah. Dekatlah kepada Allah. Maka insya Allah kemuliaan itu akan didapat. Kemuliaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pokok kemuliaan itu adalah ada pada Allah. Siapa yang mendekati Allah, mentaati Allah, maka dia akan mendapatkan mulia di dunia ataupun di akhirat. Kepada Allah lah yas'adul kalimut thayyibu. Yas'adu itu mumbul ke atas, kalimat yang thayyib, kalimat yang baik, dan amal yang soleh. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah, itu adalah tauhid. Di kalimat tauhid itulah yang akan sampai kepada Allah. Ada juga ahli tafsir mengatakan kalimat thayyib itu adalah la ilaha illallah, alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, wallahu Allahu akbar. Artinya adalah sebuah wirid. Wirid yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Ya bukan ini saja, bukan kalimat itu saja, tapi kalimat mana saja yang sifatnya zikir kepada Allah dan ada tuntunan, itulah yang akan sampai kepada Allah. Jadi intinya, orang kalau ingin menjadi izzah, punya kemuliaan pada sisi Allah, adalah dengan cara pendekatan diri dan melakukan zikir kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya itu menjelaskan wallazina yamkuruna sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan makar atau tipu daya, as-sayyi'at, dengan keburukan, lahum, untuk mereka, azabun syadid, adalah siksa yang sangat. Orang-orang
yang ingin mendapatkan kemuliaan yang didasari bukan taat kepada Allah tapi karena nafsu, karena kepentingan dunia semata, ya, atau kepingin dengan kaya dengan cara yang tidak sah. Begitu juga lah keinginan duniawi yang ingin didapatkannya, maka mereka akan mendapatkan siksa yang syadid. Jadi sayyiat ini melakukan tipu daya yang tidak baik. Perbuatan atau kata-kata yang tidak baik kemudian dihias-hias dibantu oleh syaitan, maka itu dianggap satu perbuatan yang baik, padahal sesungguhnya itu adalah as-sayyiat. Wa makru ulaika, dan makar mereka itu, huwa, makar itu yabur, hancur lebur, artinya tidak akan berhasil menurut pandangan Allah. Jadi banyak orang-orang yang berupaya dengan bermacam dalih sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, kemudian itu dipaksa, dipermak begini sehingga seolah-olah itu adalah baik, padahal itu bertentangan dengan ajaran Allah. Maka hal itu, makar yang semacam itu akan tidak berhasil, yabur. Yabur itu berantakan, tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Muhammad Abduh mengartikan tipu daya yang baik, yang buruk, ya, diantaranya ingin mendapatkan sesuatu pangkat, tetapi dengan cara memfitnah atau menghalang-halangi orang yang berhak untuk mendapatkan pangkatan itu. Itu dari pandangan Allah adalah yabur, ya, tidak akan dapat nanti di hadapan Allah. Ayat yang ke-11, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi. Ini menceritakan asal kejadian manusia. Wallahu, dan Allah, khalaqakum, menciptakan kamu, min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dengan sperma, summa ja'alakum azwaja, lalu kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Penciptaan manusia dari tanah ini yang dimaksud adalah penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam memang diciptakan dari tanah. Kemudian Allah memberi rohnya, kemudian menjadi sempurna. Summa, kemudian untuk kelanjutan manusia itu diciptakan dari nutfah, sperma laki-laki dan sperma perempuan. Kalau sudah terbadu maka akan menjadi nutfah, mani yang menjadi darah, kemudian menjadi alaqah,
dan seterusnya. Memang berikutnya manusia itu ya diciptakan dari nutfah itu. Ibnu Katsir memberi pentafsiran bahwa manusia setelah Adam itu dicipta dari nutfah, hampir semuanya. Nutfah itu adalah hasil makanan yang bergizi yang dimakan oleh manusia, laki ataupun perempuan. Kemudian makanan itu menjadikan darah, dan di antara darah itu menjadi sperma. Jadi menurut Ibnu Katsir bahwa semua manusia yang belakangan ini memang semua diciptakan dari tanah, bisa diartikan begitu. Karena yang dimakan oleh manusia itu adalah barang yang berasal dari tanah. Makan sayur-sayuran, ya. makan daging, ya binatang itu kan juga makan rumput, itu asalnya dan itulah yang menjadi darah dan menjadi nutfah atau sperma itu. Ya kecuali ada pengecualian beberapa, ya seperti Maryam Imran itu tidak tercipta dari nutfah, tetapi dari kekuasaan Allah. Karena ibu seperti Maryam tidak pernah berkumpul dengan laki-laki, tapi bisa melahirkan Isa alaihissalam. Tapi pada keseluruhannya manusia itu memang berasal dari tanah. Tsumma ja'alakum azwaja. Kemudian kami jadikan kamu azwajan, berpasang-pasang. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Maka disinilah di antara perantaraan timbulnya manusia itu karena hubungan laki dan perempuan itu secara umum. Namun Allah bisa saja membuat manusia tanpa ada hubungan sperma, ya seperti Nabi Isa. Maka untuk berkembang biaknya manusia itu dengan cara azwajan, dengan berpasang-pasang. Wa ma tahmilu min unsa, dan apa-apa yang mengandung min unsa dari perempuan, wala tadau, dan tidak melahirkan illa bi ilmihi, kecuali dengan pengetahuan Allah. Jadi perempuan yang hamil, sejak hamil itu sudah diketahui, bahkan Allah memberikan penjagaan kepada janin yang ada di rahim perempuan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dinyatakan, Allah mengatakan, kami memerintah kepada malaikat untuk menjaga janin yang ada di dalam rahim perempuan.
Bahkan di hadis yang lain dinyatakan malaikat itu selalu menjaga sejak dalam kandungan sampai lahir, bahkan sampai tua. Itu ada malaikat yang selalu menjaga terhadap kita. Contohnya kita ketika tidur itu tidak ada sesuatu yang yang mengganggu, tidak ada kelabang semut yang masuk ke telinga kita, kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Jadi kita ini selalu dijaga oleh malaikat. Maka Allah menganjurkan melalui nabinya bahwa kita setiap tidur sebelumnya harus berdoa. Apa doa tidur? Apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian sampai bangun kita juga harus berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautana wa ilaihin nusyur. Jadi ingat, jangan bangun langsung pegang HP. Biasanya kita bangun tidur ngerayai HP, enggak? Itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Mengucapkan suci syukur kepada Allah yang telah menghidupkan setelah mati. Ya, mati di sini adalah tidur. Orang yang tidur itu diibaratkan mati. Jadi tidur, bangun, dihidupkan kembali. Ya, jadi apapun yang ada pada janin itu selalu dijaga oleh malaikat dan diketahui oleh Allah, dan malaikat itu terus menjaga selama manusia itu mengingat kepada Allah. Ya, diantaranya berdoa tadi. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umrihi illa fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa ma yu'ammaru, dan tidaklah diberi umur, min mu'ammarin, ya, dari umur, wala yunqasu, dan tidaklah dikurangi umur itu, wala yunqasu min umrihi, dan tidak dikurangi umurnya, illa fi kitab, kecuali sudah ada catatan. Inna dzalika, yang demikian itu, 'alallah, bagi Allah, yasir, sangat mudah. Jadi Allah telah menetapkan umur manusia. Sejak Allah memberikan ruh kepada janin, maka sejak itu sudah ditetapkan umurnya. Berapa tahun? Ya, ada yang panjang, ada yang sedang, bahkan ada yang masih muda. Ketetapan Allah itu tidak bisa dikurangi. Ya, tidak boleh mati itu diminta supaya cepat-cepat mati. Apalagi dengan cara bunuh diri, itu tidak benar.
Dalam hadis itu siapa yang rajin silaturahim maka Allah akan menambah rezeki dan Allah akan memperpanjang umur. Memperpanjang umur ini ditafsirkan oleh ahli hadis bahwa ya, karena tadi sudah ditetapkan umur itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Maksudnya dengan silaturahim ini keturunan manusia itu, anak cucunya yang soleh itu akan bisa memberikan panjang umur. Maksudnya dia akan selalu mendapatkan apa yang didoakan oleh anak cucu, sehingga dalam alam kubur itu ia merasa senang dan merasa umurnya masih seperti di dunia. Karena apa? Karena doa apa? Waladun salihun yad'ulahu. Jadi inilah menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk menjadikan apa saja yang Ia kehendaki, termasuk bisa menghidupkan bumi yang tandus, yang sudah mati tumbuhannya bisa hidup dengan diturunkan hujan. Begitu juga hari kebangkitan manusia yang sudah mati lama bisa hidup kembali kalau malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Begitu juga kemuliaan itu akan didapat kalau kita selalu taat kepada Allah, karena pada prinsipnya izzah itu adalah milik Allah. Kemudian dijelaskan ayat yang terakhir tentang penciptaan manusia yang dari tanah, kemudian berikutnya dengan nutfah atau dengan sperma. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup dulu. Maka mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.